Film diawali dari beberapa pemuda yang sedang minum temulawak di sebuah bar, yang sedang membicarakan sebuah usaha kuliner milik Katie yang akhir-akhir ini banyak pesanan. Katie memiliki pacar yang bernama Sasha yang aktif di media sosial dan juga sering membantu usahanya itu. Singkat cerita, mereka pun pulang karena hujan turun, dan Katie menyuruh Sasha kekasihnya itu untuk memesankan taksi online untuk mengantar teman-temannya. Namun di saat Katie dan Sasha pulang, Katie menanyakan dan membahas kenapa di Facebook ada foto mantannya itu. Lalu Katie pun menyuruh menghapus foto mantannya itu jika Sasha memang mencintainya. Yang sebenarnya bukan Sasha yang upload karena ada seseorang yang menghack Facebook Sasha. Setelah foto dihapus, Katie pun merasa lega dan memberikan kecupan mesra padanya. Namun pada saat ciuman tiba-tiba, ada mobil berhenti dan keluar sepasang kekasih yang sedang berkelahi karena sang cowok tidak mau diputuskan. Pada saat Sasha melerainya, namun sang cowok tidak terima dan mengeluarkan alat strum. Namun karena Katie seorang yang aktif di jejaring sosial, dia pun tidak menyiak-nyiakan kesempatan itu. Dia melakukan siaran langsung di Facebook. Video itu pun mendapat respon yang baik dan ditonton 3.000 orang. Saat Katie membuka ponselnya, dia mendapat pesanan kue, 200 bungkus karena saking bahagianya. Katie dan Sasha pun melakukan ike-ike dengan Facebook yang masih online, yang menayangkan siaran langsung sebuah video pernikahan yang sedang berlangsung. Namun, singkat waktu, pada saat Katie terbangun dari tidur, Katie mendengar suara orang berjalan, namun pada saat Katie membangunkan kekasihnya tiba-tiba, ternyata Katie hanya mimpi, dan pagi pun tiba, terlihat Katie yang sedang menyiapkan pesanannya tiba-tiba handphonenya berdering. Ternyata Zen teman Katie yang menelpon, dan menanyakan tentang video itu yang lagi rame. Dan Zen juga menanyakan akan pergi ke kolam renang atau tidak. Pada saat di kolam renang, Katie pun membicarakan baju pengantinnya yang sedikit kecil, yang sebenarnya dialah yang naik berat badannya. Dan dia juga akan berusaha diet, ujar Katie. Namun pada saat Katie di kolam renang tiba-tiba, ada sesosok perempuan yang berdiri di pinggir kolam, namun pada saat dilihatnya, perempuan itu menyeburkan dirinya ke kolam. Namun perempuan itu tidak muncul ke permukaan, lalu Katie pun penasaran dan menyelam mencarinya. Namun di dalam permukaan itu tidak ada dan lampu mendadak mati, lalu Katie pun bergegas keluar dari kolam renang dan pergi ke ruang ganti. Namun pada saat mau menemui Zen, ia melihat tubuh Zen seperti terkena air keras. Ternyata itu hanya halusinasi. Di sisi lain, terlihat Sasha sedang video call dengan teman sekolahnya, dan Sasha pun menceritakan kalau mantannya kini menghubungi lagi. Pada saat asik video call, tiba-tiba mendadak HP-nya mati dan untung saja Sasha tidak dicium taksi yang sedang melaju kencang. Kembali lagi ke Katie, yang dalam perjalanan pulang ke apartemennya menggunakan taksi. Zen yang habis mendownload aplikasi micet pun dengan pede menceritakan kalau ada beberapa laki-laki yang menghubunginya dan mengirim foto cacing berotot. Katie yang masih keingat kejadian di kolam renang pun tidak merespon apa yang dibicarakan Zen, dan ia memberitahu ke Zen supaya tidak menceritakan kejadian tadi ke Sasha, takut nanti kalau ia dianggap sudah gila. Singkat waktu, terlihat Zen dan Sasha sedang makan siang di restoran, dan menceritakan kalau akhir-akhir ini Katie dihubungi susah. Zen juga sedikit khawatir atas keajaiban di waktu kolam renang, namun pada saat berbicara tangan Zen dengan sengaja memegang tangan Sasha. Zen meminta untuk menjalin hubungan kembali tanpa sepengetahuan Katie, namun Sasha menghindar dan menolaknya. Sasha juga meminta agar tidak menceritakan hubungannya di masa lalunya. Tiba-tiba ponsel Sasha ada pesan masuk melalui email, dan ada seseorang yang mengirim gambar apem. Di sisi lain,
Terlihat Katie sedang menunggu Sasha pulang namun tiba-tiba ada pesan masuk dan memberitahu kalau Sasha telah berselingkuh. Pada saat Sasha sedang mandi, Katie diam-diam mengambil HP milik Sasha dan mengecek isinya. Dan ternyata memang benar, Sasha yang mengetahui kalau Katie sudah tahu. Sasha pun meminta maaf dan menjelaskan namun Katie tidak mempercayainya dan pergi meninggalkannya. Singkat waktu, setelah Katie minum banyak temulawak dan mulai oleng, lalu ia mencoba mencari sosok yang sudah berhubungan dengan kekasihnya itu. Setelah searching kembah Google, akhirnya ia menemukan sesosok perempuan itu, dan ternyata ia sudah meninggal. Katie pun bertanya-tanya jadi siapa yang sudah mengirim foto itu ke Sasha kekasihnya itu. Singkat waktu, tiba-tiba foto milik Katie yang di dinding wajahnya berubah menyeramkan seperti terkena air keras. Lalu Katie pun dikejar oleh sosok yang tidak terlihat hingga jatuh pingsan. Lalu diperlihatkan sebuah cincin dan sebuah pernikahan dan terbunuhnya sesosok perempuan dan adegan di kolam renang yang di scene awal tadi. Dan tiba-tiba Katie terbangun sudah dirawat di rumah sakit, dan di situ sudah ada Sasha di sampingnya. Lalu Katie menceritakan kalau Maria mantannya sudah meninggal, dan ada seseorang yang membajak akun Facebooknya dan berpura-pura menjadi dia. Setelah Katie memberitahu, lalu Sasha menelpon Zen dan menuduh Zen yang telah membajak akun milik Maria, namun Zen tetap tidak mengakuinya. Zen juga memberitahu tidak mungkin karena Katie teman baiknya, ujar Zen. Singkat waktu ketika Zen sudah di rumah kontrakannya lalu menelpon Oleg untuk datang ke kontrakannya. Tiba-tiba burung kesayangan Zen, yang ditutup menggunakan kain karena kesel dari tadi ngoceh terus, seperti melihat sesuatu, dan gedubragan. Namun pada saat didekati, burung itu pada saat dibuka penutup kainnya, burung itu mendadak hilang, dan lampu pun mendadak mati. Zen yang seperti melihat sesosok. Lalu tubuhnya terangkat dan tewas. Tak selang berapa lama, Oleg teman Zen pun datang, karena melihat lampu rumah semua mati, yang alih-alih mau dikasih kejutan. Setelah Zen dicari ke semua ruangan, akhirnya Oleg melihat Zen, yang sudah dalam keadaan tewas yang mengenaskan. Di sisi lain, terlihat Katie yang terbangun dari tidurnya, lalu memanggil kekasihnya karena tidak ada di sampingnya. Dikira itu suster, Katie pun menyapanya namun orang itu berubah menjadi sesosok yang menyeramkan, dan Katie pun berlari. Namun di lorong rumah sakit, Katie dihadang dengan ranjang yang berjalan sendiri. Dan dibarengi lampu yang mati, lalu Katie pun berlari. Karena lift tidak bisa dibuka akhirnya Katie turun menggunakan tangga darurat. Untung saja di bawah ada kekasihnya dan mengajaknya untuk pergi. Karena Sasha belum tahu kenapa Katie lari ketakutan, akhirnya Katie memberitahu kalau hantu itu sedang memburunya. Tiba-tiba hantu itu pun keluar dan menampakkan wujudnya. Lalu Katie dan Sasha pun keluar dari rumah sakit dan menuju mobil. Setelah Katie dan Sasha sampai di kontrakannya, Katie pun menyuruh Sasha untuk membaca artikel seseorang wanita bernama Maria. Ternyata Maria melakukan penembakan kepada sepasang pengantin lalu Maria itu melakukan bundir. Ternyata Maria memburu mereka karena Sasha adalah mantannya. Sasha yang tidak merasa akhirnya menjelaskan ke Katie kalau foto itu hanyalah foto editan, dan biar dilihat keren saja di kala itu, ujar Sasha. Foto Maria yang diambil oleh Oleg pada saat SMA dan akhirnya Katie pun mengerti. Karena Katie tidak mau bertengkar lagi, akhirnya Katie mengajak Sasha mencari rumah Maria, lalu mereka pun pergi. Setelah perjalanan yang cukup lama akhirnya mereka sampai di rumah Maria. Setelah sampai di rumah Maria, lalu disambut oleh ibunya, namun ketika Sasha menjelaskan bahwa mereka akan menulis tentang kehidupan Maria, namun ibunya menolak. Lalu Katie menjelaskan ia ingin menceritakan kehidupan Maria, bahwa dia tidak seperti yang netizen pikirkan. Akhirnya ibu Maria mengizinkan mereka masuk. Namun pada saat Katie masuk dan duduk di meja,
dia menemukan obat-obatan, lalu ibunya Maria memberitahu kalau obat itu milik suaminya yang terkena penyakit stroke. Setelah ibunya menyimpan obat itu, lalu ia memberikan sebuah foto Maria. Ibunya juga memberitahu kejadiannya 2 hari sebelum pernikahannya, suaminya yang melihat foto Maria bersama seorang pria yang sedang tidur di hotel. Yang sebenarnya itu tidak pernah terjadi, Maria yang sudah menjelaskan kalau pria itu tidak dikenalnya, namun calon suaminya tidak percaya itu semua, akhirnya ia menyiramkan cairan asam ke mukanya hingga rusak. Dan akhirnya dia dibawa pindah di Moskow, bahkan hingga hari ini, dan mulai hari itu, Maria tidak pernah melihat matahari dan bercermin, karena malu lalu Katie dan Sasha pulang. 7 лет назад Андрей нашел фотографию и сказал, что она не могла смотреть на себя в отражении. Lalu dalam perjalanan Sasha, yang menyadari bahwa kejadiannya berawal dari dirinya yang membuat foto editan, perdampingan dengannya. Pada saat perjalanan pulang, ibunya mengatakan kalau Maria tidak pernah bercermin sampai cermin di rumah semuanya ditutup. Di sini Katie menyimpulkan bahwa hantu Maria takut dengan cermin. Lalu pada saat di dalam mobil Katie ditelepon oleh Oleg, yang ternyata masih hidup. Lalu Katie menyuruhnya untuk membeli cermin untuk dijadikan penangkal, dan Katie yang mengetahui Maria mengikar Sasha, karena permasalahannya dari situ, alih-alih Sasha belum punya istri sah, lalu Katie mengajak Oleg untuk menjadi saksi di pernikahannya Sasha dengannya. Namun pada saat Sasha mau mengeluarkan mobil, namun ada mobil yang menghalanginya. Sehingga dia mencari tukang parkir namun tiba-tiba seorang pemuda yang diviralkan di adegan pertama kini datang dan untuk membalasnya namun tiba-tiba mobil menyala sendiri dan Sasha kabur mengambil cermin karena ditahu yang datang adalah hantu Maria. Pada saat Sasha mengambil cermin, namun yang datang pria yang tadi dan akhirnya tewas dan jasadnya. Lalu Sasha yang ketakutan pun masuk mobil dan kabur menuju gereja. Sesampainya di gereja, Pak Pendeta menolak untuk menikahkannya karena dikira hanya main-main. Lalu Oleg yang mengatakannya kalau hantu itu sudah membunuh seseorang namun, pendeta itu tidak percaya, dan menyuruhnya untuk pergi. Namun pada saat orang gereja masuk ke dalam tiba-tiba ditarik oleh Maria. Tiba-tiba cermin yang dipegang oleh Oleg mengeluarkan cairan panas dan cermin itu pun dijatuhkannya, lalu pastor yang melihat hantu itu menutup pintu gereja. Dan di sini pendeta itu pun baru percaya dan menyuruh Oleg untuk mengambil sebuah cincin dan mahkota pernikahan. Pada saat pernikahan berlangsung, pintu mendadak bergetar, seolah-olah ada yang mendobrak dan membuat salib itu jatuh, dan kaca jendela pun terbuka dengan sendirinya, dan dibarengi dengan hembusan angin kencang hingga membuat meja-meja bergerak. Dinding itu mengeluarkan cairan panas, sehingga menimbulkan kebakaran di ruangan, dan Oleg pun tewas terbakar. Lalu muncullah hantu Maria, di tengah kobaran api. Sang pendeta yang mengucapkan doa-doa pengusiran hantu pun terpental ke dinding. Dan pada saat Maria keluar, Sasha membawa Katie untuk sembunyi. Pada saat Katie mengintip dari lubang namun tiba-tiba disembur dengan api. Pada saat Katie keluar dan pun api sudah padam dan Sasha sudah dalam keadaan pingsan. Lalu pendeta itu keluar dan, Katie melihat cincin yang dipakai Sasha hilang, lalu menanyakan kenapa pernikahannya tidak berhasil. Lalu pendeta itu mengatakan ia harus menemukan jasadnya, dan mendoakannya agar jiwanya tenang, lalu Katie teringat obat, yang ada di meja rumah Maria. Dan Katie yang punya firasat, kalau jasadnya masih di rumah itu. Lalu Katie pergi ke sana, pendeta itu pun mengatakan kalau harus menemukan jasadnya dulu, agar bisa dimakamkan dengan layak. Katie yang tahu bahwa Maria belum dimakamkan selayaknya orang yang meninggal pada umumnya. Lalu pada saat Katie akan pergi untuk mencari jasad Maria, pendeta itu menyuruh meletakkan kain jimat di jasad Maria. Setelah Katie sampai di rumah kediaman Maria, Katie masuk dengan pelan-pelan dengan menggunakan senter.
Pada saat dia membuka sebuah ruangan dia menemukan sebuah gaun pengantin yang belum pernah terpakai. Lalu Katie membuka semua cermin yang ditutup dan tiba-tiba ada seekor anjing yang mengawasi. Lalu Katie menemukan sebuah ruangan yang seperti ruang perawat, dan banyak terdapat sebuah obat-obatan medis, juga sebuah gambar organ tubuh manusia. Setelah Katie memasuki semua ruangan akhirnya ia menemukan Maria, yang sedang dirawat selayaknya orang sakit, lalu Katie meletakkan jimat kain yang diberikan oleh sang pendeta. Di sisi lain terlihat pendeta sedang menyembuhkan Sasha dari pengaruh sang iblis. Kembali lagi ke Katie, tiba-tiba Katie disergap oleh ibunya Maria, Engan menggunakan gunting namun Katie berhasil menghindar. Lalu Katie menjelaskan kepada ibunya kalau Maria ia telah tewas bukan koma. Dan sekarang jasad Maria bersarang sesosok iblis, namun ibunya tetap menganggap Maria hanya koma. Lalu tiba-tiba Maria tersentak seperti kesakitan, pada saat ibunya membetulkan infusnya tiba-tiba, Katie terlempar ke tembok dan mengeluarkan darah di mulutnya. Lalu muncullah iblis yang menyerupai tubuh Maria, dan Katie terus mengatakan agar ibunya sadar, karena putrinya itu sudah meninggal. Namun ibunya tetap kekeh dan tidak mau dan Katie pun dilempar lagi oleh iblis itu lalu. Di sisi lain pendeta yang membantu dengan doanya. Akhirnya jasad Maria bergetar seperti kesakitan lalu setelah ibu Maria melihat Katie yang tercekik. Tiba-tiba ibunya melepas infus selangnya dan iblis itu pun menjerit kesakitan, dan akhirnya Maria meninggal. Dan ibunya mengikhlaskan putrinya pergi untuk selamanya. Dan Katie akhirnya pulang ke gereja lalu Sasha yang disembuhkan oleh pendeta pun, akhirnya tersadar dan film pun selesai. Pesan yang diambil dari film ini adalah jangan suka upload foto orang lain. Oke bosku, jika kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe, like, komen dan bagikan ke teman kalian dan sampai jumpa lagi ya.